khusus para guru, para ustaz, hadirin kiram ketua DKM Masjid Al-Mu'min, Bapak Ustaz Syahrin beserta stafnya, kita doakan beliau selalu dilimpahkan sehat walafiat. Apa yang dijadikan tolak ukur buat pembinaan umat di masjid ini selalu mendapat pertolongan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak memberikan tausiah, cuma pengumuman saja. Sebelum saya memberikan pengumuman, saya ingin bertanya 3 hal. Apakah Bapak yang duduk di rumah Allah ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Insyaallah. Dan jawab. Saya tidak ceramah, cuma ngasih pengumuman. Sebelum pengumuman tersebut saya tanya, Bapak yang duduk di masjid ini, yang Bapak tahu di rumah Allah, apakah Bapak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan Bapak yakin dan beriman kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, begitu indahnya Islam. Setiap Allah memerintahkan satu, yaitu kewajiban kepada umat manusia. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah ada sejarah dan hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bulan suci Ramadan? Ini jawabannya ada 2. Yang pertama lewat sejarah, karena pada waktu itu baginda Nabi besar kita berdoa memohon agar diciptakan satu ibadah yang 24 jam, yaitu dinilai ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kasih sayang Allah, dengan Allah melihat wajah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diciptakanlah bulan suci Ramadan. Tertuang dalam surah Al-Baqarah 153, yang itu di bulan Sya'ban tersebut Allah turunkan. Kenapa ini ujian? Yaitu berganti di tanggal ujian tidak lain adalah di bulan Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu, bahwasanya orang yang saat ini imannya lagi terlepas. Ya ayyuhalladzina amanu, yang saat ini imannya lagi ragu. Ya ayyuhalladzina amanu, yang saat ini imannya sedang menggebu-gebu meningkatkan iman kepada Allah. Perintah baginda Nabi Muhammad SAW, maka turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Aku, yang mentuhankan Aku, yang beribadah hanya untuk Aku. Saat ini telah hilang kewasitan dan sebagainya. Aku banjir saat ini. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, bahwasanya telah datang atas kamu ibadah kepada Allah, tapi aku tidak kuat dan aku tidak mau kalau satu pun umatmu masuk nerakamu. Maka ciptakanlah ibadah ya Allah, yaitu ibadah yang sempurna dengan wajah yang dilihat oleh Allah, wajah baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi Allah wasallam. ciptakan bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena Rasulullah menangis agar kita umatnya bisa menikmati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Ramadan di Ramadan ini, ayo semangatkan, kuasakan dalam kita, kuasakan emosi kita, minta kepada Allah, doakan orang tua kita, doakan keturunan kita yang setengah tua dan sebagainya, minta kepada Allah. Maha ampunan itu, kemana lagi surah akan mencari ampunan? Kemana lagi selain di bulan suci Ramadan? Allah ciptakan khusus untuk umat baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ada satu jamaah tarawih yang satu malam, yaitu 2 kali khatam Quran. Kenapa mereka kuat? Bukan karena tubuhnya, bukan karena niatnya, tapi karena imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut selama hidupnya dari balik sampai datang Ramadan ini tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat datang tanggal 1 Ramadan, seluruh malaikat Allah perintahkan menutup bumi ini
seluruh malaikat diturunkan oleh Allah menutup muka bumi ini untuk apa? Memberikan rahmat orang yang akan melaksanakan puasa Ramadan besok. Itu tanggal 1 kemarin saudara. Kita sudah mendapatkan rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang dari Allah. Apa itu kasih sayang Allah? Orang yang sukses di dunia dan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita pegang erat-erat. Jangan sampai kita di dalam pertengahan jalan Ramadan kita terjadi penyakit. Di dalam pertengahan Ramadan kita sibuk dengan diri kita, padahal kita telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diturunkan semua, yaitu satu orang dua malaikat mencatat kebaikan dan mencatat kejelekan, yaitu antaranya adil dan adil. Saat di siang hari Pak, Mansoma Ramadan, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, kita melihat mata kita berjalan. Saat kita berjalan saat balik dan tahun lalu, mata kita ada dosa kepada Allah. Saat kita jalan di bulan suci Ramadan, maka kita mendapat ampunan mata kita dari balik pada waktu kita melaksanakan puasa Ramadan saat ini. Kaki kita yang saat balik di tahun-tahun yang lalu mungkin melangkah di tempat yang tidak baik, saat ini kita melangkah di majelis salim, kita masjid berjamaah dan sebagainya, di tempat yang baik kita selalu terlahir. Maka di bulan suci Ramadan langkah kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Dari balik hingga kita saat ini melaksanakan puasa Ramadan. Begitu juga tangan kita saudara. Jadi seluruh tubuh kita 24 jam mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana? Di bulan suci Ramadan. Tapi sungguh heran saudara, sungguh heran dan sungguh ironis, baru masuk di malam yang ketiga, baru masuk di malam yang keempat dan sebagainya. Ini masjid begitu luas, tempat-tempat yang lain, kenapa tidak masuk? Karena apa? Tertutup dengan salah dan langkah dosanya, tertutup oleh kesombongannya. Dia tidak jenuh melihat TV, dia tidak jenuh dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, dia tidak jenuh dengan duduk-duduk dengan rumah tangga yang tidak baik, tetapi dia mendapatkan ampunan saat ini. Saksikan saudara, dari awal hingga malam tempat ini, Anda kata kita beristighfar telah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mansaba Ramadan, kita melaksanakan siang hari, seluruhnya mendapat ilmu maghfirah. Yang kedua, man-qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan seperti kita kayak ini, malam ini akan mendapat ampunan saudara. Saya mau tanya saudara, di masjid ini siapa yang nggak punya utang? Tunjuk tangan. Siapa orangnya? Siapa yang nggak punya utang saudara? Dan orang alhamdulillah. Siapa yang banyak utang saudara? Siapa yang rumahnya masih kontrak saudara? Siapa kendaraan yang masih kredit saudara? Kenapa di bulan panen ini saudara tidak menangis kepada Allah? Ya Allah, bukankah dengan lisan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shadaqa fi Ramadan, sebaik-baiknya sedekah di bulan suci Ramadan, baik di tempat-tempat ibadah maupun di tempat langsung kepada saudara-saudara kita. Pak, yakin tak sama omongan Rasulullah? Bapak masih ngontrak? Ada masih ngontrak? Ada. Kendaraan masih kredit? Ada. Utang masih punya? Ada. Masukin setiap malam. Ya Allah, dengan kelipatan berkah Ramadan ya Allah, setelah Idul Fitri kasih jalan keluar ya Allah, saya bisa melaksanakan dan punya rumah saudara. Saya bisa melaksanakan tidak kontrak lagi saudara. Saya bisa melaksanakan bayar utang saudara. Nangis. Adanya di mana? Adanya di bulan suci Ramadan, karena seluruh malaikat menandatangan kepada Allah dengan memandang wajah baginda Nabi besar kita Muhammad. Ada di mana Pak? Sekarang kalau Bapak supaya begini-gini aja, puasa begini aja, Bapak tahu kalau besok panjang umur, tahu Pak? Tahu nggak? Ayo kita benahi, ya khususnya dari saya, ayo kita benahi puasa. Kita jadwal atur dengan
setelah subuh kita melaksanakan diri, keluar kita aktivitas semuanya niatkan karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mendapat ampunan, maka mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu kasih sayang Allah? Tidak lain yaitu apa yang kita sibukkan, apa yang kita keluhkan, yaitu mendapat pertolongan dari Allah. Lihat ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akan dijadikan orang yang bertakwa. Takwa itu menurut yang mengerjakan ibadah puasa itu ada 3, yaitu takwa buat diri sendiri. Kalau kita melaksanakan puasa Ramadan ini diterima sama Allah, kita dinilai sebagai orang yang bertakwa. Suatu saat kita berdoa pasti dikabul. Ingat tak? Orang yang melaksanakan puasa Ramadan, semua ibadah yang diterima oleh Allah. Itu takwa yang pertama, takwa personal buat diri. Ada kata dia bermohon, diterima, dikabul oleh Allah. Yang kedua adalah orang yang puasa Ramadannya, ibadahnya semua diterima, dinilai takwa, yaitu personal sosial. Artinya apa? Ini dia sedekah kepada orang lain, dia tolong menolong kepada orang lain. Ini doanya belum berdoa kepada Allah, baru ngeluh. Umpama ya istri kita, anak kita belum mau sesuatu, baru ngeluh. Ya Allah, dia mau doa, mau sholat asar. Itu dari kubur, saudara. Kenapa? Ini dikatakan orang yang takwa sosial. Yang ketiga yang paling dahsyat adalah takwa syukur. Kalau orang sudah mendapatkan predikat takwa syukur, bukan buat dirinya, ya orang minta doa pasti dikabul. Inilah tingkatan takwa syukur. Ayo kita periksa gimana letak kita. Yang jangan dari tahun ke tahun kita hanya seperti ini, tujuannya itu. Maka pelajarilah tarhib dari Ramadan tersebut hingga kita mendapatkan la'alatun tatatun. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa tahun ini Allah jadikan kita manusia yang bertakwa, khususnya takwa buat diri kita, syukur menjadi takwa sosial, dan lebih bersyukur lagi yaitu manusia takwa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farizal Muslimin, Ya luaskan hati kita, minta Allah Ta'ala dalam hidup kita, penuh hikmah barokah. Ya kita lahir sendiri, dikubur pun sendiri. Lihat gelap neraka, terbayang dosa kita. Banyak makom terhujan, banyak makom tergelap. Suatu saat diri kita terlalap oleh raya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar
begitu gelapnya, dan yang terbayang cuma dua, dosa-dosa kita dan iblis itu nampak oleh diri. Kenapa saya sampaikan ke sini? 4 hari saya di RSUD, ini Tajus Iman, gelap. Saya buat habis 1000 kantong darah. Jadi lambung saya luka, yaitu untuk apa? Ya, lambung luka hampir 50.000 cc itu hilang. Jadi dibayar 1.000 4 kantong. Ya, jatuh pingsan 2 kali di rumah, dibawa ke RSUD pingsan lagi. Hari ini itu perlu 2.000 cc. Alhamdulillah. Kenapa saya sampaikan begini? Saya mengajak diri saya mengajak jamaah, yuk manfaatin Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Buat apa? Untuk menerangi kubur kita, buat kita berjumpa kepada Allah. Karena seluruh ibadah cuma Ramadan doang kepada Allah yang akan aku berikan pahala bisa berjumpa kepada aku dan bisa masuk surga bersama baginda Nabi besar kita Muhammad. Wallahi Pak, saya hadir di masjid ini bukan karena apa-apa, pengen makan saudara-saudara. Ayo perhatikan ini. Di rumah sakit orang pengen banget Ramadan. Di rumah sakit mereka udah gelisah pengen dan sebagainya, termasuk diri saya. Ya. Kenapa saya ini dengan kekuatan Allah? Saya harus balik ya Allah. Saya pengen menyampaikan ini keberkahan kehebatan dari puasa Ramadan yang Allah izinkan. Saya sampai di Masjid Al-Mumin, ngajak diri saya dan ngajak kepada jamaah, mudah-mudahan ajakan ini satu amalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo Pak, ya, ayo kita rubah cara puasa kita dengan sebaik-baiknya. Jangan TV lagi, Quran kita lihat, kita baca, kita teruskan dari waktu ke waktu. Kita aktivitas dalam aktivitas tapi hati kita selalu berpikir, saudara. Saat Anda di kantor, saat Anda berdagang, saat Anda aktivitas meninggal dunia di dalam Ramadan, maka Anda bersyukur, maka Anda mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Tapi untuk membedakan manusia dengan manusia yang telah tertutup mendapat hidayah di bulan Ramadan, mereka tidak tergerak hatinya, nangis gitu. Ya, di salah satu kitab mengatakan saat Ramadan itu makam-makam soleh pada pulang ke rumahnya, tetapi orang-orang yang mendapatkan siksa kubur itu berteriak, dengan berteriak mendapatkan sinar cahaya dari Ramadan, mereka diistirahatkan. Karena apa? Karena cahaya Ramadan. Ya, mereka diistirahatkan dengan siksa kubur, bahwasanya cahaya Ramadan. Abu Bakar, Umar bin Khattab begitu dilihatkan surga oleh Allah cuma senyum Pak. Dikasih lihat neraka cuma begitu. Tapi begitu lihat kubur, ya Allah. Begitu mah lihat kubur, masya Allah, tempatnya begitu pengen sekali. Alhamdulillah. Untuk itu saya ya dengan Bismillah kita roba dari waktu ke waktu ini, mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kemudahan buat hidup kita. Allah bukakan keberkahan diri kita, Allah bukakan keberkahan rumah tangga kita, Allah melakukan apa yang masukkan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kata di Ramadan ini sebagai akhir dari kehidupan kita, bahwasanya Ramadan ini pengantar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Anda kita panjang umur pun kita menjadikan husnul khotimah, artinya apa? Kita tergerak dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan saudara kita yang imannya tergerak tapi badannya kurang sehat, dalam keadaan dioperasi dan sebagainya, tapi imannya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat penyakitnya, disembuhkan penyakitnya hingga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di dalam jamaah ini ada yang sedang merasakan sakit, dengan berkah Ramadan, dengan Allah memandang wajah baginda Nabi besar kita Muhammad, dengan Allah memandang wajah baginda Nabi besar kita Muhammad. Sembuhkan ya Allah jamaah ini yang punya penyakit, orang yang mempunyai keperluan dalam rumah tangga, ya Allah jangan dihancurkan dengan hutangnya.
Jangan dihancurkan dengan rumah bangunan dan sebagainya Allah. Kau telah mengisahkan dengan wajah baginda Nabi besar kita Muhammad. Malaikat turun semua, angkat tangan kita supaya malam saudara. Angkat tangan kita menangis untuk perjalanan kehidupan kita. Hidup Allah masih panjangkan umur kita di bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah cukupkan rezeki kita, buat menakatkan diri kita, buat menakatkan rumah tangga kita. Itu tolong menolong lewat sedekah kita, membayar hutang-hutang kita, membayar zakat-zakat kita, hingga kita mendapatkan saat nanti mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, ya Allah.